jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salakara, Bamanapur di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Semalaya iman di dadara, Semalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuangan jauh di Mato Kunwangsan saya baku liliang takkan aja kawan-kawan alamu sangke basuh yang surya. Ya, kesepakatan kalian ini bukan Pak Elti ya, bukan Pak Elti yang membuat. Ini kesepakatan kalian semua. Yang di kelas ini punya kesepakatan. Jadi kalian kalau ada kesepakatan yang sudah ada berarti dipatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi modul 14 tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan tak lupa pula salawat dan taslim semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam modern seperti yang kita nikmati pada saat ini. Baiklah, untuk menghargai waktu, kita akan memberikan kesempatan kepada kepala sekolah atau yang mewakili beliau untuk menyampaikan sepatah kata. Dengan ini dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bertemu di tempat ini dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan tak lupa pula kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai panutan buat kita semua sebagai umat Islam. Bapak, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Bapak calon guru penggerak angkatan ke-7 yang saya hormati, pada kegiatan kali ini adalah diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan harapan kami, kita semua di sekolah ini, dengan adanya kegiatan ini, mungkin ini sangat kita harapkan berimbas di sekolah. Kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah sehingga bisa membawa SMK Negeri 5 ke depan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu harapan kita semua sekarang. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar oleh Bapak LD Pramudya Setia SPD MPD dan Bapak Syamsul Bahri SPD MM, semoga ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan semoga ada yang bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakasek atas sambutannya. Baiklah, di awal ya di sini ada dua pemateri yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Pak Eldi dan Pak Syamsul Bahri. Oke, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, pemateri pertama akan dibawakan oleh Pak Eldi. Oleh karena itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai perwakilan, teman-teman guru yang saya hormati dan saya banggakan, serta rekan saya kalau guru penggerak Pak Syamsul Bahri SPD MM, dan terkhusus untuk moderator, ini sudah jadi guru penggerak, ini akan menjadikan motivasi dan motivator kita, insya Allah. Baik, untuk menggunakan waktu seefisien mungkin, baik saya berdiri kawan-kawan, teman-teman. Ya, kita langsung saja. Ya, diseminasi. Baik.
Ya, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Next. Ya, teman-teman sekalian yang saya banggakan, bisa difokuskan dulu. Sebelum kita lanjut dari materi-materi selanjutnya, kita harus paham dulu apa itu budaya positif. Di dalam literatur dikatakan bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya merupakan sejumlah kegiatan-kegiatan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan berarti banyak kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, Jadi sasarannya adalah murid. Kemudian budaya positif di sekolah sangat penting diaplikasikan. Nilai-nilai atau keyakinan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, kemudian membentuk nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal maksudnya, yang ingin dicapai pada setiap peserta didik yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya lagi murid, murid. Next masalah. Baik. Kiblat kita di pendidikan itu ada di sini Bapak Ibu. Ya, kiblat kita ada di sini. Tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Di poin pertama, di profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Maksudnya di sini adalahnya pengaplikasian keagamaan dari sisi agama. Dan ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, berkebinekaan global. Yang mana sih maksudnya berkebinekaan global? Artinya siswa kita di sini menghormati adat istiadat, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, baik adat yang ada di lokal seperti kita Bugis, adat kita ada Bugis seperti ini, adat Konjur seperti ini. Disinilah kebinekaan bagaimana saling menghormati perbedaan itu di sekolah. Jadi perbedaan itu bukan yang membuat orang bentok-bentokan atau saling berbenturan, tetapi perbedaan itu adalah kekuatan yang dipakai untuk lebih kuat. Itu intinya dari perbedaan itu sendiri. Yang ketiga, bergotong royong. Ini yang sering kita lakukan, di sekolah, seperti kebersihan sekolah, contohnya bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan kelas, dan ini yang sering kita lakukan di sekolah kita ini. Selanjutnya, dia mandiri. Ya, mandiri seperti apa? Siswa kita itu, kita kan SMK, jadi siap kerja, dan itu sudah kita terapkan. Cuma saya di sini memberikan refleksi kembali kepada teman-teman, yang mana sih itu mandiri yang ditujukan kepada siswa. Nah, seperti kita SMK, basic kejuruan, otomatis mengacu kepada kemandirian siswa untuk siap bekerja. Selanjutnya, kreatif. Yang mana sih maksudnya kreatif itu? Ya, siswa itu bisa membuat hal-hal baru, berinovasi dengan hal-hal baru. Nah, inilah yang didorong kepada siswa kita. Bagaimana kreativitasnya bisa muncul, dan inilah sasaran-sasaran yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh kita sebagai guru. Selanjutnya, bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis gimana sih? Ya teman-teman, saya mengucapkan kembali bahwa bernalar kritis itu maksudnya adalah siswa itu dia itu tidak termakan hoax. Iya, semua kita kan sekarang di dunia digitalisasi. Ya, ada di dunia digitalisasi. Nah, bagaimana siswa kita mengolah informasi tersebut? Ya, tidak langsung disebar, tetapi dia mengolah yang mana sih yang fakta, yang mana sih yang hoax. Nah, kalau hoax, siswa kita ajarkan bagaimana supaya tidak menyebarkan hal-hal tersebut. Begitu juga di hal pembelajaran, bagaimana siswa lebih kritis. Baik, lanjut. Ya. Kemudian konsep utama budaya positif. Ya. Ada 7 poin, Bapak Ibu, ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, posisi kontrol restitusi. 7, segitiga restitusi. Jadi itu adalah konsep utama atau konsep kunci dari budaya positif itu sendiri. Next. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajarannya adalah berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ujungnya lagi ke profil pelajar Pancasila yang telah saya jelaskan tadi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang dimana perlakuan kepada siswa itu berbeda, berbeda karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Contoh, ada siswa senang menggambar, ada siswa yang senang bergerak. Contoh, kemudian ada siswa yang senang berpuisi dan lain-lain. Nah, inilah yang diidentifikasi di kelas, Bapak Ibu. Karena siswa itu berbeda-beda karakteristiknya, maka kita belajar, kita lihat yang mana sih potensi-potensi siswa kita itu supaya perlakuan-perlakuan di dalam kelas itu tidak disamaratakan. Jadi harus dibeda-bedakan Bapak Ibu. Dilihat dari kemampuan siswa atau talenta siswa itu sendiri. Jadi intinya adalah pembelajaran itu bervariasi dalam penerapan di kelas. Next question. Ya, kita lihat kembali pembelajaran diferensiasi di atas. Satu, usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas. Yang saya jelaskan tadi memenuhi kebutuhan pelajar sesuai dengan peserta didik. Pembelajaran mengakomodir kebutuhan pelajar murid, yaitu memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dari segi kesiapan belajar dan bakat minatnya. Nah, itu yang saya maksud. Setiap siswa itu punya bakat dan minat yang berbeda. Ya, seperti dia adalah satu mata pelajaran seperti PEJAS contohnya. Ada senang siswa itu mengerjakan tugas dengan mengirimkan jurnal contohnya. Dia senang menulis. Kemudian ada siswa senang menggambar. Dia senang mengumpulkan tugas dengan menggambar. Ya, silakan ini difasilitasi anak-anak. Yang mana kesenangannya, yang mana kesukaannya. Jangan disamaratakan anak-anak tidak senang menulis disuruh menggambar. Ya. Contohnya, senang menggambar tapi disuruh menulis. Tapi inilah yang harus diidentifikasi dengan baik. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi tentunya akan terpenuhi harapan dan kebutuhan peserta didik. Ya, kan itu tadi harapan-harapan di dalam hatinya pasti, saya maunya seperti ini. Kok Bapak Ibu guru kita diberi pelajaran seperti ini, jadi dia merasa tidak merdeka. Ya, dia merasa tidak merdeka. Dia tersisa di kelas, dia jadi beban. Kenapa begini? Padahal saya tidak senang. Pembelajaran akan menjadi bermakna. Ya, pembelajaran, saya ulangi, pembelajaran akan menjadi bermakna dan suasananya akan proaktif karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Nah, inilah yang betul-betul harus dikaji dan dipahami oleh seorang guru pada saat di dalam proses pembelajaran di kelas. Inilah yang diidentifikasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Yang mana sih kodrat alamnya? Ya, sesuai dengan bakat dan minat itu tadi. Maksudnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kodrat samanya, kita lihat zaman yang sekarang. Kita ada di zaman digitalisasi. Jadi difasilitasi anak-anak. Jangan kumpul HP, nggak boleh pakai HP. Harus dilihat ini, anak-anak ada di zaman digital. Jangan ditutupi akses. Karena kita adalah orang yang siswa itu harus dimerdekakan. Tetapi tadi harus ada aturan-aturan yang harus disepakati. Nanti akan kita bahas kesepakatan selanjutnya, ada nanti di materi selanjutnya. Oke, perubahan paradigma.
Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini akan memancing. Silakan diperhatikan sambil saya baca. Ada ya perubahan paradigma. Yang pertama ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi erat. Nah, buatlah sebuah kepalang di kepala. Itu kata tadi. Teman Anda atau si B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, yang ada di genggaman kita yang maksudnya. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Ya, berarti ada intervensi dari luar. Kemudian apa yang terjadi? Silahkan next. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat jawaban-jawabannya di sini, Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Ada tadi titik kita genggam. Nah, kita akan jawab di sini. Siapa sih yang pegang kontrol itu? Baik. Saya bagi 2 poin di sini, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua berperilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu tadi. Yang keempat, hanya Anda. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, oke, kita lanjut ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada setiap kedudukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah dan berpikir menang-menang. Nah, disinilah kita lihat stimulus kontrol yang bisa kita lalui. Siapa saja yang pegang kontrol tersebut. Ya, next question. Ya, teman-teman Dewan Guru yang saya banggakan, bisa dilihat di sini ada slide yang menampilkan secara keseluruhan disiplin positif. Kemudian teori kontrolnya atau teori pilihan kami Dr. William Glasser. Kemudian ada bagian yang keras. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang di bawah, kemudian di garis ke bawah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna disiplinnya. Kemudian teori kontrol selanjutnya di bagian ketiga, semua perilaku memiliki ketujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian di samping kanannya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol bisa dilihat, kemudian teori motivasi. Next question. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di poin kedua. Poin kunci yang kedua adalah disiplin positif. Pertanyaan pemantik, bisa Bapak Ibu perhatikan di atas di pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini?
Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu berpikir, apa sih jawaban saya? Mungkin sudah ada jawaban di dalam hati Bapak Ibu mengenai tentang adanya pertanyaan pemantik ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa setuju? Apa tidak? Yang kedua, pemberian hukuman, ya sebentar kita bahas. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju? Ada yang setuju Bapak Ibu? Oke, sebentar kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oh iya, kita ada 3 pemantik ini, banyak yang berbeda Bapak Ibu. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Oke, kita akan bahas sebentar. Ya, silakan Pak Sam. Ya, di dalam budaya, ya disiplin positif, di poin kedua ini, di kata kunci, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sasarannya adalah supaya ada kepatuhan di dalamnya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Ya, pasti ujung-ujungnya adalah kepatuhan kalau kedisiplinan. Itu diidentikan. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang saya bahas tadi, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, maksudnya motivasi dari dalam, bukan motivasi ekstrinsi atau motivasi dari luar. Selanjutnya, di garis mana kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, sekali lagi saya ulangi, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, kita lihat konsekuensi. Ya, kita akan bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Sebentar akan dibahas selanjutnya, tapi kita kasih dulu gambaran seperti apa. Konsekuensi adalah merupakan suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Ya. Tujuan pemberian konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa. Tujuan pemberian konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa. Sekali lagi, memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa, sehingga muncul kesadaran atau tanggung jawab dalam diri, sehingga muncul kesadaran dalam tanggung jawab dalam diri sendiri, sehingga disiplin lahir. Ya, disiplin lahir dari dalam diri tanpa ada paksaan. Itulah merdeka. Selanjutnya, apabila peserta didik sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, mereka akan belajar bahwa perbuatan itu salah. Ya. Next, tindakan guru. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di atas. Ada 7 poin saya masukkan, ya termasuk di mata pelajaran penjas. Saya ambil poinnya bagaimana penjas pada saat itu saya pernah melakukan hal ini. Ya, hal-hal itu juga saya pernah lakukan. Dari kita belajar bersama Bapak Ibu bagaimana tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Tindakan guru. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini guru penjas ini. Ya, ini guru penjas. Ini pernah saya lakukan dan beberapa kali saya lakukan sebelumnya. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, di penjas itu kemarin kalau ada yang terlambat itu saya suruh apa? Pokoknya banyak saya suruh. Kemudian yang ketiga, ini juga penjas sebenarnya.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, ini disuruh push up siswa. Kemudian keempat, mengganti kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian keenam, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, kata kunci kelima yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi warnanya lagi profil pelajar Pancasila. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah satu, menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas dengan melakukan pembiasaan positif di kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan di atas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaan kedua, pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Itu peraturan itu. Next. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain, dan kesehatan. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kemudian keyakinan kelas yaitu kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersahabat. Peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Silakan. Ya, kesempatan kelas bisa dilihat di layar atau di slide. Ada kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu kegiatan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang pernah saya buat yaitu kelas 10 tata busana. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kedua, ketertiban dan keamanan kelas. Sopan santun, kedisiplinan, berakhlak mulia, dan kolaborasi. Ya, silakan. Ya, bagian ke-6 atau elemen ke-6 yaitu posisi kontrol restitusi. Yang mana dibagi atas 5. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah.
yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, baik, kita dengarkan sama-sama video sebagai berikut. Di mana posisi kita? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 kali di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan teman-teman perhatikan videonya. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Diperhatikan kata-kata kunci posisi penghukum. Dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Bisa menyimpan. diperhatikan dampak posisi penghukum. Ya, posisi membuat merasa bersalah. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala Ibu sekolah. bisa jantungan, ada kata kunci. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara Bisa dengan Bapak Ibu perhatikan kata kunci yang disampaikan. namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, Posisi teman. Anak kayu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Kata kunci. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Teman-teman, Bapak Ibu bisa dibagikan kata kunci yang suasana disampaikan. tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, posisi pemantau monitor. Kita perhatikan Bapak Ibu, posisi monitor atau pemantau. Naren! Anak kayu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Ya, Bapak Ibu bisa melihat atau kata-kata kunci dari posisi pemantau atau monitor. guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, posisi manajer. Ini posisi yang kita harapkan. Kita ada di posisi ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer Ya, teman-teman bisa lihat kata-kata kunci dari posisi manajer. Ini murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan dari video dari Dirjen PTK dan Ristek bahwa lima posisi kontrol, dan kita memang diharapkan ada di posisi kelima, yaitu posisi manajer. Pernyataan dan siapa yang menyatakan? Bisa Bapak Ibu lihat pada ke atas. Pernyataan yang pertama, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan itu sebagai pemantau. Kemudian pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah penuntut hukum. Ya, kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Siapa yang mengatakan itu adalah teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang menyatakan dia ada pada posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, yang menyatakan itu berposisi sebagai posisi penghukum. Silakan next Pak. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid pada yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada introspeksi diri maksudnya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ia mendasari tindakan kita. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter. Ya, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus kepada solusi. Ingat, restitusi Bapak Ibu fokus kepada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, demikian. Ada langkah-langkah dari segitiga restitusi itu, yang dimana langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, guru berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, guru berkata, Bapak Ibu juga pernah salah. Kemudian guru berkata, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian guru berkata, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian guru berkata yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu perkataan ya, pernyataan Ibu Guru atau Pak Guru. Kemudian validasi kebutuhan yang kedua, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, and survival. Kemudian apa perkataan gurunya? Yang pertama, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian guru berkata yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian guru berkata yang ketiga adalah, apakah yang penting bagi kamu? Yang keempat, guru berkata, kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap-sikap yang lain yang baru. Ya, kemudian selanjutnya guru berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kemudian guru berkata yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok lagi? Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian perkataan yang ketiga, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu perkataan guru. Kemudian intervensi politik, kalau salah, ya baik, kita lanjut. Pengalaman dan pembelajaran dalam penerapan langkah segitiga restitusi yang telah saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, skenario kasus penerapan segitiga restitusi, kasusnya yaitu seorang peserta didik atas nama Tia Rambut Baikna, kelas 10 TKJ 1 terlambat datang ke sekolah
sehingga tidak mengikuti pembelajaran tugas S dari awal. Ayo kita sama-sama. Karena kita ketahui bahwa dalam program besar itu ada beberapa indikator yang harus dipahami. Ini kan bahwa misi dari berapa? Tujuh ya, yang dimulai pembukaan ini di posisi menstabilkan identitas. Ya, divalidasi dengan yang salah, Bapak Ibu, silakan didengar. Ya, sekarang menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini menanyakan keyakinan kelas baru. Sekarang sudah mendapatkan solusi. Mutiara sekarang mendapatkan solusi dari apa yang masalah dia dapatkan. Solusinya dari Mutiara sendiri. Ini ada testimoni dari siswa setelah saya melakukan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat. UPT SMK Negeri 5 Bulukumba. Perasaan saya setelah mendapat telepon restitusi dari Pak Menteri Pramudia Setia SPD MPD, yaitu sangat senang sekali karena saya telah mendapat solusi dari permasalahan yang telah saya alami, yaitu saya terlambat masuk sekolah. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih Pak Menteri Pramudia Setia SPD MPD, selalu sukses dalam program pendidikan guru putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat perlakuan yang saya berikan dari tiga restitusi dari salah satu siswa dan beberapa tahapan, ada 3 tahapan yang telah saya lakukan. Bapak Ibu sudah memperhatikan dengan seksama. Kemudian di akhir kegiatan ini ada kesimpulan, yaitu budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal. Sekali lagi, budaya positif untuk menumbuhkan motivasi internal, berarti motivasi dari dalam, atau motivasinya intrinsik, ya, bukan motivasi ekstrinsik tapi intrinsik atau internal. Melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian
visi misi sekolah. Jadi ingat, ini umumnya juga visi misi sekolah. Ya, ini akan berbicara tentang Pakjar. Ya, Pakjar dari untuk mencapai visi sekolah. Kemudian membangun budaya positif tentunya saja tidak dilakukan sendiri. Ingat Bapak Ibu, tidak dilakukan secara sendiri, tetapi butuh kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah atau stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan dan murid itu sendiri. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komunitas sekolah. Jadi kita akan bekerja sama dari semua apa yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, karena inilah bagaimana cara membangun budaya positif itu dengan bergerak bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, dari kesimpulan saya terima kasih Bapak Guru yang saya hormati. Sebelum menutup akan diadakan refleksi dulu, refleksi pembelajaran. Untuk itu mungkin Pak Sam bisa membantu mengenai tentang refleksi pembelajaran hari ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang sempat terset di kepala kita tentang apa materi yang telah, tentang apa yang telah kita saksikan di slide-slide yang telah kami sajikan. Ada yang bisa merefleksikan? Bicara. Silakan. Perwakilan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lihat materi yang dipaparkan tadi sangat bagus dan luar biasa sekali pemaparan yang dibawakan oleh dua pemateri tadi. Jadi sebenarnya kalau ditanya mungkin posisi kita di posisi mana selama ini. Jadi posisi saya kalau hanya dikatakan mungkin yang posisi terbaik sebagai manajer, tapi sebagai teman juga masih perlu kita gunakan untuk sebagai jalan untuk mendekati peserta didik. Mungkin itu yang pertama Pak. Walaupun tadi dipaparkan bahwa yang sebenarnya yang paling bagus adalah ketika kita di posisi manajer. Tapi untuk menjadi seorang manajer kan tidak langsung ya. Ada beberapa tahapan dan proses yang harus kita hadapi. Kemudian Pak, terima kasih. Ya, jadi memang ini pasti akan menjadi hal baru ya, hal baru, dan kita bersyukur ada sosialisasi seperti ini. Kita tidak terus menerus menyesatkan anak-anak kita. Jadi kita berupaya bagaimana anak-anak kita ini bisa bahagia, bisa selamat, bisa mendapatkan keselamatannya, bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, kita harapannya seperti itu. Ya, tambahan. Saya akan menjelaskan mengenai proses-proses dalam posisi kontrol. Di posisi kontrol yang disarankan seperti yang terlihat dalam video dari cuplikan video yang telah kita tonton bersama, bahwa posisi kontrol yang disarankan adalah posisi manajer. Di atas slide dikatakan di manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa dilihat di poin bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi posisi manajer ini memberikan rangsangan atau stimulus kepada siswa bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan menemukan masalah itu. Ya, kita cuma mengajak mereka untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Artinya kita sebagai fasilitator. Nah, kita sebagai fasilitator Bapak Ibu, sehingga mengajak siswa bagaimana keluar dari masalah tersebut. Contohnya siswa tersebut tadi di video terlambat. Nah kita ajak siswa, kira-kira sih nak, cara kamu supaya kamu tidak terlambat. Oh, saya Pak harus menyetel alarm. Itu artinya siswa tidak dapat solusinya.
Tetapi kita rancang dulu, kita stimulus dulu. Bagaimana sih supaya kalau tidak melakukan, saya harus punya setel alarm Pak. Apa sih lagi yang bisa kau lakukan? Saya bisa suruh membantu suruh membangunkan diri sama Kak Iman. Terus siapa lagi yang bisa membantu kamu? Ada ibu saya. Otomatis pertanyaan ini merangsang kepada anak-anak supaya anak kita bisa mendapatkan solusinya. Setelah anak mendapatkan solusinya, kita sebagai posisi manajer, alhamdulillah sudah menjalankan atau menerapkan posisi manajer tersebut. Karena siswa semuanya semua masalah kemudian penyelesaiannya dari siswa itu sendiri. Jadi bukan kita yang mengeluarkan solusi, tapi siswa itu sendiri yang mendapatkan solusi atas permasalahannya. Jadi disitulah disebut bahwa siswa itu telah merdeka. Seperti itu Bapak. Ya, jadi kita tidak ada lagi yang menyampaikan refleksi tentang materi kita hari ini. Barangkali Pak Ibu, kita bisa kita akhiri kegiatan kita hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk menghadiri destinasi modul 1 tempat kami hari ini tentang budaya positif di sekolah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa ada sedikit menjadi pengalaman baru, menjadi pelajaran baru termasuk pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Karena belum waktu mendengarkan proses berbagi kami dalam hal penanaman budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan, materi-materi yang kami sampaikan bisa menjadi pemicu agar bagaimana cara-cara kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Demikian penyampaian saya. Kalau ada kata-kata yang menyakiti atau yang tidak sesuai, kami maafkan. Saya akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Nun wal kalami wa mayastrun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Di mana?